dia sebenarnya lolos nih SKD-nya, tapi dia karena formasinya terbatas di kedeputian itu, jadi misalkan dibutuhkan 3, dia peringkat 4 nih, tapi dia sebenarnya lolos, dia nggak bisa kan lolos di situ, akhirnya gugur. Nah kalau sekarang ini bisa. Dan saya juga mungkin mau menggarisbawahi untuk yang administrasi itu penting banget untuk sahabat pembangunan itu benar-benar teliti ya, karena juga kebanyakan orang itu gagal sebelum berperang. Halo sahabat pembangunan, selamat datang di podcast Bappenas. Di sini kita akan berbagi wawasan, ide dan inspirasi seputar pembangunan Indonesia. Saya Zihan Amelza. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang, khususnya para pejuang CPNS yang sedang bersiap-siap untuk mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024. Tema kita hari ini adalah kisi-kisi seleksi CPNS 2024 Kementerian PPN Bappenas. Untuk itu, beruntung sekali hari ini sudah bisa berbincang langsung dengan Ibu Elis Indrawati selaku Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian PPN Bappenas. Selamat datang Bu Elis. Terima kasih Mbak Zehan, senang sekali bisa bergabung di sini. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Oke, semangat terus ya Ibu ya. Pasti, kita semua harus semangat ya, seluruh sahabat pembangunan. Oke Ibu, melihat Euphoria sekarang sedang memasuki tahapan pendaftaran ya Bu ya, untuk seleksi CPNS tahun 2024 ini. Mungkin Bu Elis bisa menjelaskan kepada sahabat pembangunan yang para pejuang NIP tahun ini terkait apa saja Bu tahapan-tahapan seleksi tahun ini dan apakah ada perbedaan dari tahun sebelumnya Bu? Oke, baik, terima kasih Mbak Zehan. Jadi mungkin perlu saya jelaskan bahwa ada beberapa perbedaan yang memang dari seleksi tahun lalu dengan tahun sekarang. Namun memang untuk tahapan sendiri, ini mulai kita dari perencanaan, kebutuhan, kemudian nanti ke seleksi administrasi, nanti akan ada pengumuman, kemudian seleksi kompetensi dasar, seleksi kompetensi bidang, dan seleksi kompetensi bidang tambahan. Jadi di perencanaan kebutuhan sendiri itu nanti kita sudah mulai dari bulan Februari, dan itu kita sampaikan bagaimana kebutuhan baik dari sisi formasi ya, tadi jumlah formasinya apa, kualifikasi pendidikannya juga apa, itu sudah kita sampaikan kepada Kementerian Pan-RB dan kemudian tim seleksi CPNS nasional, dan di sana kita sudah dapatkan dan itu yang kita umumkan untuk dilakukan seleksinya. Nah, sedangkan perbedaan yang paling mencolok memang ada beberapa. Yang pertama adalah perbedaan dari sisi formasi, bahwa pada tahun ini dari Panitia Seleksi Nasional untuk kementerian lembaga itu ada beberapa jenis formasi yang memang dibuka, yakni formasi umum, kemudian ada formasi khusus. Nah, formasi khusus itu ada formasi untuk lulusan terbaik, kemudian formasi khusus untuk putra-putri Kalimantan, karena kita tahu sendiri ini akan ada IKN dan kita perlu mendukung perpindahan ASN ke IKN. Jadi nanti akan ada kebutuhan khusus untuk putra-putri Kalimantan, yang ini pelamarnya itu harus dibuktikan dengan KTP di kabupaten atau kota Kalimantan. Jadi dia paling sedikit 5% dari total alokasi kebutuhan. Nah, untuk di Kementerian PPN Bappenas sendiri, karena ada 751 formasi, maka 5% dari itu 38 itu akan nanti ditempatkan di IKN. Kemudian untuk kebutuhan khusus penyandang disabilitas, ini juga kita harus bersifat inklusif, maka untuk penyandang disabilitas sendiri oleh Panitia Seleksi Nasional itu ditetapkan sebanyak 2% dari jumlah total formasi, yakni kalau di Kementerian PPN Bappenas itu 15 formasi untuk disabilitas. Sedangkan untuk yang cum laude lulusan terbaik itu disepakati oleh panitia di internal, kita mengambil sebesar 15% dari kebutuhan organisasi, yakni 113 formasi untuk lulusan cum laude. Jadi sisanya itu dari 751 dikurang 113, 38 dan 15, 585 itu untuk kebutuhan umum. Jadi teman-teman sahabat-sahabat pembangunan ketika ingin melamar formasi umum masih ada 585, dan nanti perbedaannya di antara formasi-formasi ini adalah pada nilai ambang batasnya gitu. Jadi nanti nilai ambang batas di seleksi kompetensi dasar. Nah, untuk yang putra-putri Kalimantan dan juga untuk lulusan terbaik itu nanti ada perbedaan nilai ambang batas dengan orang yang umum gitu. Jadi nanti kalau nggak salah, kalau untuk yang lulusan terbaik itu hanya di nilai intelijensia.
TIU-nya, jadi nilai tes intelijensi umumnya. Nah kemudian nanti kalau untuk yang teman-teman yang untuk disabilitas itu juga nanti akan dinilai dari yang tes intelijensi umumnya. Jadi tidak semua. Jadi gini, untuk yang umum itu nanti TWK-nya ya, tes wawasan kebangsaannya itu ada poinnya 65, kemudian TIU-nya 80 dan TKP-nya 166. Ini sama dengan putra-putri Kalimantan, totalnya segitu. Tapi untuk yang cum laude, kemudian untuk yang disabilitas itu hanya perlu lulus di TIU-nya saja. Ketika sudah bisa lolos di angka 85 atau 60 maka mereka bisa lolos SKD. Itu perbedaannya. Jadi perbedaannya di nilai ambang batas, perbedaannya di formasi, dan yang ketiga untuk seleksi kompetensi bidang tambahan. Kalau dulu Bappenas itu nilai tes kompetensi bidang tambahan itu dikembalikan kepada masing-masing kementerian lembaga. Itu fleksibel untuk menggunakan materi apa yang ingin diteskan. Nah kebetulan di Kementerian PPN Bappenas kita pakai psikotes yang nanti di dalamnya ada tes kesehatan jiwa juga, dan kemudian tes TPA dan wawancara. Nah kalau dulu TPA di Kementerian PPN Bappenas itu sempat 565 ya, kemudian turun 550 dan itu menjadi penggugur. Perbedaannya di tahun ini tidak menjadi penggugur, tapi dia menjadi pemeringkat gitu. Jadi nanti akan secara teknis nanti akan dihitung gitu ya, TPA yang didapatkan oleh masing-masing nanti sahabat pembangunan ketika hasil tes dibagi nilai minimumnya 550, nanti akan mendapat persentase yang bisa mendukung pencapaian nilai SKB tambahannya gitu. Jadi kalau dulu TPA jadi penggugur, sekarang nggak penggugur. Itu perbedaannya itu. Dan yang ketiga adalah perbedaannya bahwa masing-masing formasi, kalau dulu ada ini namanya optimalisasi pengisian formasi. Jadi kalau dulu yang sebelumnya ketika orang melamar misalkan perencana di kedeputian ekonomi, dia sebenarnya lulus nih SKD-nya, tapi dia karena formasinya terbatas di kedeputian itu, jadi misalkan dibutuhkan 3, dia peringkat 4 nih, tapi dia sebenarnya lolos, dia nggak bisa kan lolos di situ, akhirnya gugur. Nah kalau sekarang ini bisa ketika nanti ada formasi di kedeputian lain sama nih, sama-sama perencana, kemudian kualifikasi pendidikannya sama, dia bisa dialihkan ke formasi di kedeputian lain yang memang belum terisi gitu. Misalkan di kedeputian lain ada 10 formasi, yang lolos baru 9, masih sisa 1 kan. Nah ini bisa dimanfaatkan. Jadi sekarang bisa dilakukan istilahnya transfer pemain ya kalau bola gitu. Jadi bisa transfer pemain, transfer pelamar ke tempat yang lain untuk bisa mengisi, tapi dengan memenuhi beberapa persyaratan. Syarat utamanya adalah lulus seleksi kompetensi dasarnya. Jadi kalau misalkan tadi formasi khusus itu bisa dioper dari formasi khusus di unit kerja lain yang memang dia sudah lulus SKD-nya, tapi kalau misalkan dengan sesama formasi khusus tetap tidak terisi, formasi umum boleh ngisi gitu. Jadi ini perbedaannya. Kalau yang tahun lalu hal tersebut tidak bisa kita lakukan, bisa dilakukan tapi kita harus melakukan perumpunan kualifikasi pendidikan dari awal. Jadi dari awal pada saat perencanaan kebutuhan yang disebut tadi itu kita udah langsung melakukan perumpunan, baru nanti orang yang satu rumpun itu bisa kita lakukan. Tapi kalau sekarang di aturan Permenpan yang mengenai pengadaan ASN dan juga Kepmenpan 320-nya itu diperbolehkan untuk lintas tadi selama memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan di dalam Permenpan dan Kepmenpan ya. Mungkin itu Mbak perbedaannya. Oke. Jadi tahun ini ada 751 formasi ya Ibu. Betul Mbak Zihan. Nah memang apa saja sih Bu kualifikasi atau kompetensi utama yang harus dimiliki oleh calon peserta agar dapat bersaing Bu dalam seleksi CPNS tahun ini? Oke, kalau kita bicara mengenai kompetensi utama, itu nanti tergantung dari jenis jabatan yang dilamar oleh para pelamar. Jadi kalau misalkan memang nanti melamarnya adalah jabatan fungsional perencana, maka kompetensi utamanya adalah kompetensi bidang sebagai seorang perencana gitu. Nanti bagaimana bisa paham mengenai perencanaan pembangunan, kemudian merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan yang seperti itu ya. Nah nanti kalau misalkan melamarnya nanti jabatan fungsionalnya misalkan analis sumber daya aparatur gitu, ya dia harus paham mengenai manajemen sumber daya manusia itu seperti apa, karena nanti penentuan yang paling utama juga ada di seleksi kompetensi bidang gitu. Karena kalau kita lihat komposisinya itu nanti seleksi kompetensi dasar yang tadi saya sebut di awal itu 40% poinnya dari total nilai secara keseluruhan, tapi kompetensi bidang
bidang itu 60%. Oke. Jadi memang orang harus aware dulu ya tadi, selain tadi kompetensi bidang terkait kespesifikan, kekhususan kompetensi dia pada jabatan-jabatan yang ngelamar, kompetensi dasar juga perlu nih, karena kalau nggak lolos kompetensi dasar nggak punya kesempatan buat tes ke tahap berikutnya ke kompetensi bidang ya. Di kompetensi dasar teman-teman sahabat pembangunan harus juga tuh menguasai mulai dari bagaimana wawasan kebangsaan ya, tes wawasan kebangsaan, intelijensi umum, dan juga karakteristik pribadi. Jadi nanti di tes kompetensi dasar ada 3 yang diteskan. Semisalkan nanti sahabat pembangunan yang tertarik untuk bergabung ke Bappenas lolos di kompetensi dasar, berarti sudah mengantongi 40% dari total nilai. Lalu bisa melaju ke yang tadi untuk dites lagi kompetensi utamanya itu tadi yang bidangnya. Jadi per masing-masing jabatan. Kalau teman-teman nanti ada yang sahabat pembangunan ada yang melamar di Pranata Komputer, artinya pertanyaan-pertanyaannya nanti akan menggali mengenai kompetensi di bidang komputernya, digitalnya gitu kan, bagaimana dia memahami mungkin infrastrukturnya dari software ataupun hardware dan sebagainya gitu, atau aplikasi gitu ya. Nanti yang akan ditanya itu. Oke, jadi tahapannya itu ada 3, dari administrasi yang pertama, kemudian masuk ke SKD atau seleksi kompetensi dasar, dan ada SKB, seleksi kompetensi bidang. Betul. Nah, Ibu, untuk yang seleksi kompetensi dasar tadi itu berarti sangat penting ya Bu perannya untuk di tahapan seleksi itu. Sebesar pentingnya sih Bu emang? Ya tadi pentingnya karena kita ingin melihat, karena ini kan mau bergabung menjadi ASN ya, menjadi aparatur sipil negara. Nah, di dalam kompetensi dasar itu adalah kompetensi yang ibaratnya tuh kita sebut adalah kompetensi yang wajib dimiliki seluruh orang gitu. Jadi dasarnya itu core-nya jadi ASN tuh ya kompetensi dasar gitu. Jadi dia harus tahu tadi memahami wawasan kebangsaannya, dia harus paham dari sisi intelijensi umum sebagai dasar untuk dia mungkin bisa berpikir secara kritis, analitis dan sebagainya terhadap tugas pelaksanaan pekerjaan juga kan harus paham, dan karakteristik pribadi tadi kan, supaya nanti kita bisa memahami dia fit nggak sih pada sebuah lingkungan kerja, terus tugas fungsi yang memang nanti dia laksanakan gitu. Tapi ini kita belum ngomong spesifik terkait kemampuannya ya. Dan saya juga mungkin mau menggarisbawahi untuk yang administrasi itu penting banget untuk sahabat pembangunan itu benar-benar teliti ya, karena juga kebanyakan orang itu gagal sebelum berperang. Jadi di tes kompetensi di seleksi administrasi kadang kurang cermat untuk membaca persyaratan-persyaratan yang memang sudah kita sampaikan di pengumuman, termasuk kualifikasi pendidikan nih. Kadang-kadang ada tulisannya misalkan S1 jurusan apa gitu ya. Tapi dia punya D4 karena menganggap bahwa D4 mungkin masih setara dengan S1 akan melamar, tapi secara sistem itu tidak dimungkinkan gitu. Jadi tetap tidak bisa ya. Tidak bisa. Nah, kemudian jurusan-jurusan. Mungkin ini juga perlu untuk dilihat lagi nih nanti sama sahabat pembangunan. Kalau memang misalkan merasa ini hanya nomenklatur jurusannya saja yang beda, tapi sebenarnya isinya sama. Misal saya kasih contoh administrasi negara di satu kampus lagi namanya manajemen kebijakan publik, di satunya lagi namanya administrasi publik, kan beda tuh. Tapi kalau kita lihat kurikulum dan mata kuliahnya mungkin hampir 100% sama gitu. Nah, itu bisa. Jadi nanti bisa. Itu bisa untuk melamar, karena nanti panitia di internal kita akan mempertimbangkan berdasarkan ada keputusan Dirjen Dikti gitu ya mengenai perumpunan jenis jurusan, dan juga nanti kita akan melihat dari sisi di dalamnya tuh kita akan ngelihat materi-materi kuliahnya. Kalau 80%, 70% kita sampaikan 70% memiliki kesamaan, kita akan bisa loloskan seleksi administrasi. Tapi mohon untuk bisa mengupload gitu ya, bisa memenuhi persyaratan dan seluruh dokumen-dokumen yang diminta itu dengan sangat cermat dan teliti. Iya, betul. Yang jelas, kadang-kadang kemarin juga ada nih teman-teman udah ngelihat, ini sekarang ada 10.000 ternyata yang sudah melamar. 10.000 orang. Jadi ada juga aplikasi-aplikasi yang ketika di-upload gitu ya, nggak kelihatan, jadi scan-scanannya tuh buram, jadi kita nggak tahu ini dia IPK-nya berapa gitu ya. Ini nggak kelihatan karena mungkin dia di dekompres gitu ya filenya, tapi pecah gitu. Nah, ini kan kasihan gitu. Jadi make sure
di-recheck berkali-kali sebelum nanti di-upload semua dokumen pendukung untuk yang seleksi administrasi, bahwa nanti kami panitia di internal tuh bisa baca itu sehingga nanti bisa kita mulai ke seleksi kompetensi dasarnya tidak ada masalah. Jadi jangan sampai kalah sebelum berperang gitu. Tuh, oke, jadi itu administrasi sangat penting karena nanti juga akan dilihat juga ya Bu ya, apakah kualifikasinya cocok atau enggak untuk tahap ke SKD. Iya, betul. Oke, jadi pastikan saat di-scan nih file-filenya harus jelas ya teman-teman sekalian. Nah, Ibu tadi kan sudah di-mention juga setelah SKD itu ada SKB ya Bu ya, seleksi kompetensi bidang. Nah, apa sih Bu yang perlu diketahui serta tentang SKB ini, khususnya yang akan dihadapi di Kementerian PPN Bappenas? Iya, oke. Jadi kalau ini ada perbedaan sedikit dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu habis SKD, ini teman-teman sahabat pembangunan misalkan sudah lolos nih dari administrasi terus SKD juga lolos. Kalau dulu itu kita lanjut ke seleksi kompetensi bidang yang memang diadakan oleh BKN melalui Computer Assisted Test itu yang CAT. Tapi di tahun ini dibalik. Jadi kita SKB tambahan dulu yang disusun oleh panitia internal, baru nanti ke SKB yang CAT gitu. Jadi sekarang pakai yang tambahan dulu. Jadi di tambahan itu nanti teman-teman akan dites psikotes yang nanti poinnya 20% dari 50% dari 60% total nilai gitu. Nah, kemudian psikotes, kalau psikotesnya nanti hasilnya disarankan dan dipertimbangkan, itu bisa lolos untuk ke tes TPA. Tapi kalau misalkan tidak disarankan langsung gugur. Oke, jadi ada kategorinya, disarankan. Ada kategorikan, disarankan, dipertimbangkan, kemudian tidak disarankan. Jadi yang tidak disarankan udah otomatis langsung gugur. Jadi tidak akan lanjut ke tes TPA, kemudian wawancara, apalagi tes SKB yang oleh BKN yang CAT-nya itu. Jadi harus siap-siap ya Bu ya. Betul. Karena tadi ada SKB tambahan dari Kementerian PPN Bappenas ya Bu. Tiga khusus jenis. Di PPN Bappenas ya, aja. Khusus di PPN Bappenas kita menerapkan 3 psikotes. Yang nanti di dalamnya juga kita akan tes tentang kesehatan jiwanya juga, dan kemudian TPA. Dan yang terakhir adalah wawancara, itu untuk di tahapan yang kedua SKB tadi. Jadi SKB ini juga tadi benar-benar sebagai penentu kelulusan ya. Betul, karena kalau misalkan nggak lolos di SKB tambahan yang psikotes aja udah gagal, udah nggak bisa. Nggak bisa lanjut ke tahapan SKB selanjutnya. Iya. Tapi kalau misalkan dia lolos, itu akan tetap lanjut sampai mengikuti SKB yang tambahannya gitu. Oke, berarti memang di Kementerian PPN SKB biasanya, maaf. Iya, oke, siap. Jadi ada administrasi, SKD, SKB-nya juga ada 2 ya Bu, tambahan sama dari BKN. Betul. Nah, untuk di Kementerian PPN Bappenas sendiri Bu, apakah ada sumber daya atau referensi yang direkomendasikan oleh kementerian terkait pembelajaran Bu, materi pembelajaran yang bisa dipelajari nih oleh para calon peserta seleksi CPNS? Ya. Baik, kalau misalkan referensi sendiri, kalau untuk yang SKD memang di BKN ada ya, bisa dicek di dalam websitenya untuk latihan gitu, simulasi terhadap soal-soal SKD. Tapi kalau untuk SKB sendiri, karena soalnya SKB ini kalau misalkan psikotes, mungkin sahabat bangun bisa beli buku-buku psikotes atau nanti bisa melihat ya di dalam website sekarang udah banyak ya untuk melakukan tes psikotes secara online. Itu mungkin bisa buat latihan. Kemudian untuk yang TPA juga sama. Nah, nanti kalau dari TPA mungkin ke unit operasional otonomnya Bappenas yang memang selama ini melaksanakan dan menyelenggarakan tes TPA ya. Nanti mungkin bisa latihan juga di sana untuk soal-soal TPA. Dan kalau untuk wawancara, pastikan untuk teman-teman sahabat pembangunan itu paham mengenai kompetensi bidang dari jabatan yang dilamar. Karena sepengetahuan saya selama ini ketika kita melakukan wawancara tim pansel dan juga user kepada para pelamar, memang yang digali kemampuan terhadap kompetensi dia di jabatan yang dia lamar. Jadi pastikan memahami ketika memang melamarnya arsiparis, tahu bagaimana manajemen kearsipan, melamarnya perencana, tahu bagaimana yang namanya siklus perencanaan gitu ya. Jadi jangan asal daftar ya Bu ya. Jangan kayaknya hitung nih yang mana yang cocok ya kira-kira. Oke, hitung kancing gitu ya atau apalah gitu, akhirnya yang ini aja nih kayaknya kosong nih, nggak pelamarnya nggak banyak gitu, saya ngelamar yang ini, tapi nanti begitu di SKB tambahan nanti akan terjegal gitu ya karena tidak memahami itu. Betul. Jadi belajar di sana BKN punya, kemudian tadi unit otonom Bappenas yang penyelenggara TPA punya, jadi monggo nanti itu untuk yang
seleksi kompetensi bidang tambahannya. Iya. Tapi kalau untuk yang seleksi kompetensi bidang yang dari jenis jabatannya, ini yang mungkin agak cukup tricky juga ya, karena kan soalnya dibuat oleh para masing-masing instansi pembina. Jadi kalau perencana sebenarnya soal-soalnya itu yang buat Pusbindiklatren gitu, Bappenas. Nah, kalau untuk soal sendiri yang nanti umum bisa lihat gitu ya, ini kayaknya mungkin agak sulit untuk dari Pusbin merilis jenis-jenis soal gitu ya, atau kalau misalnya kita lihat kalau di Gramedia tuh ada buku-buku seleksi CPNS gitu. Nah ini kan nggak ada, jadi mungkin yang penting membaca mungkin ya, banyakin membaca, berlatih di upgrade ya tentang pengetahuan terkait dengan jabatan yang dilamar. Saya rasa banyaklah teori-teori tentang jabatan-jabatan yang dilamar itu yang secara umum yang tidak, meskipun tidak dikeluarkan oleh instansi pembina ya, tapi sahabat pembangunan mungkin bisa lihat itu. Ya contohnya tadi lah, manajemen sumber daya manusia banyak banget bisa dilihat di mana-mana gitu ya. Kemudian siklus perencanaan pembangunan itu kan mungkin bisa dilihat nanti bagaimana dari mulai formulasi nanti yang mungkin bahan paparannya Bappenas nih banyak, nanti ada hearing, musrembang dan sebagainya sampai nanti jadi RPJPN, RPJMN, terus RKP, bahkan nanti jadi Renja dan sebagainya gitu ya. Itu yang mungkin harus dipahami sih. Ya, ini menarik ini karena rata-rata Bu peserta itu memilihnya adalah formasi yang paling banyak, Bu. Betul ya. Jadi memang kita asal milih, oh ini paling banyak dibutuhkan 10 formasi, oke daftar ini. Yang lain satu, oke yang 10 aja. Tapi nanti tersandung di SKB-nya kalau tidak paham banget ya, Bu ya. Betul, iya di SKB-nya. Karena SKB tadi poin SKB secara keseluruhan baik yang tambahan maupun yang SKB CET itu 60% dari total. 60%. Jadi kalaupun sudah punya modal 40% lolos di SKD, 60% ini penentu gitu. Jadi pastikan persiapkan dengan baik. Nah Bu, apa sih Bu tips and trik dari Ibu nih kepada para sahabat pembangunan yang sedang berjuang untuk meraih NIP di tahun ini? Oke. Jadi tips dan triksnya ya. Kalau misalkan tipsnya mungkin yang pertama itu jangan lelah untuk berlatih. Jadi berlatih, upgrade pengetahuannya, jangan tadi yang Mbak sebutkan gitu. Kalau misalkan ini kata Mbak Zehan, yang penting banyak nih formasinya pilih aja, nggak gitu. Jadi benar-benar dipelajari apa yang memang dipilih, jangan sampai nanti ketika sudah dites kan tidak paham apa yang dipilih gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, cari sumber-sumber informasi yang bisa memperkaya dan bisa memperkuat kompetensi teman-teman sahabat pembangunan supaya nanti ketika melamar itu dan dites itu bisa berhasil. Yang ketiga, teliti pada saat seleksi administrasi, semuanya itu benar-benar harus teliti. Yang empat, berdoa pasti berdoa supaya semesta mendukung gitu, bahwa nanti apa yang memang sedang diusahakan itu dijabah lah sama Allah Tuhan yang Maha Esa gitu ya, bahwa ini ada niatan baik yang memang teman-teman sahabat pembangunan ingin bergabung dengan Bappenas dan akhirnya itu didukung ya oleh semesta dan Allah gitu. Nah Ibu, kalau misalkan para sahabat pembangunan yang tahun ini alhamdulillah nih Bu, kira-kira udah lolos Bu di Kementerian PPN Bappenas, mungkin bisa dijelaskan Bu secara gambarannya apa sih jenjang karir di Kementerian PPN Bappenas ini Bu? Oke, jadi kalau kita bicara jenjang karir, sekarang ini sebenarnya kerangka dari kelembagaan pemerintah itu kan sudah tidak struktural lagi ya seperti dulu. Jadi dengan adanya kebijakan delayering organisasi, bahwa hanya ada 2 level eselon gitu ya. Jadi dari JPT Madya, kemudian JPT Pratama, bawahnya udah JF semua nih. Nah jadi memang jenjang karirnya saat ini dari secara nasional kebijakannya memang untuk menjadi jabatan fungsional, tapi tidak menutup kemungkinan dia akan menjadi struktural gitu ya. Dan tentunya ada proses, tapi memang saat ini yang sedang dikembangkan oleh dari sisi nasional Kementerian Pan-RB adalah jabatan fungsional. Tapi memang path-nya itu bisa horizontal, maksudnya bisa vertikal ataupun diagonal. Jadi dari jabatan fungsional bisa ke struktural, dari struktural pun bisa ke JF, bisa naik, bisa nyamping gitu ya. Jadi sekarang dimungkinkan mobilitas talent untuk ke dalam jenjang karir itu. Nah kalau di Kementerian PPN Bappenas sendiri memang paling besar karena core bisnis kita adalah perencanaan pembangunan. Jadi memang jenjang karirnya adalah yang paling terbuka lebar memang perencana gitu ya, sebagai perencana nanti mulai dari perencana ahli pertama, muda, madya, sampai nanti yang utama. Kita juga punya lumayan banyak juga ya formasi JF utama. Mungkin kalau dibandingkan dengan kementerian lain, yang JF utamanya itu
mungkin hanya satu kementerian satu atau dua gitu, tapi kita punya puluhan gitu formasi yang itu sebagai nanti pamungkasnya gitu ya, orang berkarir di jenjang jabatan fungsional. Tapi untuk yang di strukturalnya pun kan juga tidak menutup kemungkinan, karena kita juga punya 52 ya kalau nggak salah JPT Pratama, kemudian ada 11 JF Madya gitu. Dan ini juga menjadi peluang karir juga. Tapi juga tidak menutup kemungkinan hanya di perencana saja, karena kita juga punya untuk yang sampai JF utama juga kita ada beberapa jabatan di sini yang untuk JF lain, dan kita kalau nggak salah ada 21 jenis JF ya di sini, yang karena perubahan kelembagaan dari struktural ke fungsional. Kalau dulu Kementerian PPN Bappenas hanya punya JF perencana saja, sekarang kita punya banyak banget. Bahkan di bukaan CPNS kali ini kita sudah punya ada tambahan lain, ada statistisi, ada manggala informatika untuk yang mengenai cyber security gitu kan. Kemudian kita juga punya jabatan analis data ilmiah sekarang yang baru lagi, kan kemarin kita nggak punya ya, sekarang kita punya analis data ilmiah. Kemudian kita punya kalau nggak salah yang untuk pemetaan gitu yang terkait dengan geospasial dan sebagainya, itu kita juga kayak punya juga gitu. Jadi untuk bukan hanya JF perencana saja ya? Kita sekarang udah sangat berkembang, semakin variatif jenis JF yang ada di Kementerian PPN Bappenas, dan memang menyesuaikan dengan tugas fungsi kita gitu, yang memang kalau kita lihat nggak bisa nih kalau perencana yang kerjain kayak tadi ya untuk keamanan sistem informasi, nggak mungkin kan perencana yang ngerjain. Sehingga kita melihat bahwa kita tahu sendiri kemarin ada kasus PDN dan sebagainya, memang untuk kebutuhan menyelamatkan dan juga security dari sistem informasi itu kita perlu satu orang yang spesialis. Berarti kalau dokter spesialis ya spesialis itu, jadi kita buka itu karena memang apalagi kita punya mandat sebagai di wali data di satu data gitu ya, jadi satu data Indonesia. Iya betul. Jadi kita memang perlu itu. Jadi kita munculkanlah jenis jabatan itu karena terkait dengan tugas fungsi dan mandat-mandat yang memang semakin bertambah di Kementerian PPN Bappenas. Jadi banyak sekali tadi jabatan fungsionalnya Ibu ya. Iya. Nah, jadi ini banyak peluang karirnya. Banyak sekali peluang karirnya. Iya betul. Nah, salah satu pertanyaan yang banyak juga Bu ditanyakan oleh sahabat pembangunan di Instagram kita Bappenas RI terkait penempatannya Bu. Apakah penempatannya nanti yang sudah lolos CPNS 2024 ini akan seluruhnya ditempatkan di Ibu Kota Nusantara atau hanya yang di Kalimantan saja Bu, yang pendaftar dari Kalimantan saja? Ini kayaknya menjadi kekhawatiran gitu ya, karena mungkin waduh gimana ya, home base saya kan di Jakarta dan sekitarnya, kok tiba-tiba saya harus pergi ke Kalimantan. Jadi memang tadi kalau ini disadari ya oleh panitia seleksi nasional di Kementerian Man-RB dan juga WKN bahwa memang perlu tadi ya, perlu ada yang formasi khusus untuk teman-teman yang ditempatkan di IKN. Tapi kita juga menyadari gitu bahwa memang perpindahan ASN dari instansi pusat ke daerah itu kan sudah menjadi amanat gitu ya, amanat perundang-undangan. Memang tidak langsung sekaligus, cuma kalau untuk di Bappenas sendiri pada tahun ini di 2024 kita karena hanya mendapatkan 19 jenis hunian, jadi nanti yang akan kita pindahkan adalah 2 JPT Madya, kemudian 2 JPT Pratama, dan sekitar totalnya 49, jadi 45-nya adalah level staff gitu. Jadi 45 level staff yang mewakili 2 JPT tadi, dari 2 kedeputian itu ya, yang untuk nanti kita pindahkan 49 plus nanti 15 orang yang 5% dari 751 yang nanti akan kita tempatkan di IKN. Jadi untuk penempatan IKN mau tidak mau gitu ya, pada akhirnya semua akan pindah ke sana. Semua akan ke sana juga ya, Ibu. Cuma nggak tahu tahunnya kapan, karena kita akan tetap menyesuaikan dengan infrastruktur yang diselesaikan oleh tim pemindahan ASN ke IKN ya. Jadi infrastruktur yang disiapkan oleh PUPR nanti, apakah nanti di tahun depan ternyata kita dapat jatah langsung 1.000 orang yang dipindah gitu kan, kita juga belum tahu nih, masih melihat perkembangan itu Mbak Zian. Jadi akan bertahap juga ya Bu? Bertahap, akan tidak mau pasti akan ke sana juga gitu ya Bu ya? Mau tidak mau, suka tidak suka, selama nanti undang-undangnya belum berubah maka akan tetap pemindahan itu. Tapi memang ada periodenya gitu ya.
nanti kita akan lihat bertahapnya. Oke, Ibu. Terakhir nih, Bu. Ibu, apakah ada pesan atau motivasi, Bu, untuk para calon peserta seleksi CPNS 2024 ini di Kementerian PPN Bappenas, Bu? Ya, pesan dan motivasi saya, pokoknya tetap berjuang, tetap semangat, jangan lupa berdoa, dan yakinlah bahwa niat yang baik itu pasti akan dikabulkan oleh Sang Maha Pencipta gitu. Jadi niat yang baiknya, saya ingin bergabung di Kementerian PPN Bappenas untuk bisa menciptakan perencanaan yang nanti dapat diandalkan. Kemudian saya ingin bergabung sebagai ASN agar saya bisa bangga melayani bangsa, itu penting banget. Jadi nanti mudah-mudahan dengan niat yang baik, kemudian semangat juang yang tinggi, jangan menyerah kalau misalkan tahun ini bukan tahunnya juga, bisa mencoba di lain waktu. Tadi jangan berhenti belajar. Iya, jadi itu sih. Afirmasi positif ke diri sendiri setiap pagi ya, Bu ya. Ya. Saya akan mengabdi kepada negara. Saya akan mengabdi kepada negara. Saya bisa, saya pasti lulus gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak, Ibu. Oke, sahabat pembangunan, inilah akhir dari obrolan kita hari ini. Semoga pembahasan kita tentang kisi-kisi seleksi CPNS 2024 Kementerian PPN Bappenas bisa memberikan gambaran bagi sahabat pembangunan semua. Semangat bagi para pejuang NIP 2024. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih kepada para narasumber kita hari ini, Ibu Elis Indrawati. Sama Mbak Zehan. Terima kasih juga kepada sahabat pembangunan semua yang telah menyimak hingga akhir. Jika ada pertanyaan, ide topik atau masukan untuk episode selanjutnya, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui media sosial Bappenas. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama Mbak Zehan. Sehat selalu ya. Sukses untuk podcast berikutnya. Oke, terima kasih.